Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Devi Pusparina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hair. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani Pratama. Di sini kami ingin menjelaskan tentang arsitektur komputer yang berjudul dengan sistem komputer, komponen, fungsi, dan perkembangannya. Yang pertama, kami ingin membahas daftar isi, yang dimana ada pendahuluan, pengertian, sistem komputer, komponen sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, brainware, fungsi sistem komputer, dan yang terakhir itu ada kinerja sistem komputer dan kesimpulan. Masuk yang pertama itu ada pendahuluan. Komputer telah menjadi teknologi esensial di hampir semua aspek kehidupan, pendidikan, perkantoran, industri, hingga hiburan. Perkembangan komputer membawa otomatisasi dan efisiensi. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem komputer sangat penting agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga memahami cara kerja di baliknya. Selanjutnya, kita masuk ke apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan terintegrasi antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware, yang dimana mereka bekerja untuk menerima input, memproses, menyimpan, dan menghasilkan output. Tujuan adanya sistem komputer itu yang pertama untuk menyediakan informasi cepat dan akurat. Yang kedua itu mengotomatiskan pekerjaan yang dulunya manual. Yang ketiga itu mempermudah proses komunikasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang keempat itu menyederhanakan tugas-tugas kompleks melalui pemrograman. Berikut komponen sistem komputer atau overview yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada hardware atau bagian fisik komputer. Yang kedua itu ada software atau pemrograman yang dijalankan. Dan yang ketiga itu ada brainware, manusia yang mengoperasikan. Ketiganya tidak dapat berfungsi sendiri, harus saling terhubung agar sistem berjalan optimal. Oke, kita masuk ke komponen 1, yaitu ada hardware atau perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya itu ada CPU, monitor, RAM, keyboard, dan mouse. Oke, kita masuk ke bagian CPU atau Central Processing Unit. Itu merupakan otak komputer, memiliki 2 komponen penting, yaitu ada ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, yang berperan sebagai menjalankan operasi hitung dan logika. Terus ada CPU atau Control Unit, itu mengontrol jalannya instruksi, semua data diproses melalui CPU sebelum menghasilkan output. Oke, lanjut. Di komponen 1 bagian hardware itu ada memori yang terdiri dari yang pertama itu RAM, yaitu tempat data sementara saat program berjalan. Yang kedua itu ada ROM, yaitu menyimpan instruktur awal, biasanya ada di firmware. Yang ketiga itu ada cache, memori singkat cepat untuk data yang sering digunakan. Oke, yang selanjutnya itu ada perangkat input, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya seperti keyboard untuk mengetik teks, mouse untuk menggerakkan pointer, scanner untuk memindai dokumen, dan kamera untuk mengambil gambar atau video. Selanjutnya, perangkat output, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses dari komputer. Contohnya seperti monitor, yaitu untuk menampilkan gambar dan informasi visual. Yang kedua itu contohnya printer untuk mencetak dokumen. Yang ketiga contohnya speaker untuk mengeluarkan audio atau suara. Selanjutnya itu perangkat penyimpanan yang berfungsi menyimpan data secara jangka panjang. Ada beberapa jenis perangkat penyimpanan, yaitu ada hard disk drive, solid state drive, dan flash disk. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu software. Software adalah program yang berfungsi menjalankan perintah. Software itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sistem operasi, yaitu pengatur seluruh aktivitas komputer. Yang kedua itu aplikasi, yaitu yang membantu tugas spesifik pengguna. Selanjutnya itu sistem operasi, yaitu yang mengatur semua perangkat keras dan lunak. Contohnya itu seperti Windows, Mac OS, Linux. Untuk fitur utama itu ada multitasking, manajemen file, dan memori keamanan sistem. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi, yaitu software tambahan sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya yang pertama itu ada Office, seperti Word, Excel, dan PowerPoint,
Yang kedua, itu ada web browser seperti Chrome dan Firefox. Yang ketiga, itu ada desain grafis seperti Photoshop dan Canva. Selanjutnya, itu ada bahasa pemrograman, yaitu digunakan untuk membuat program dan aplikasi. Contoh bahasa pemrograman yaitu ada Python, Java, dan C++. Di sini saya ingin menjelaskan tentang brainware dan sistem komputer. Brainware adalah pengguna komputer yang memiliki berbagai jenis, yaitu programmer yang membuat aplikasi atau software, operator yang menjalankan sistem atau aplikasi, dan administrator yang menjaga dan mengatur sistem agar stabil. Fungsi sistem komputer memiliki beberapa fungsi, yaitu input untuk menerima data, processing untuk mengolah data, storage untuk menyimpan data, output untuk menghasilkan informasi, dan kontrol untuk mengendalikan seluruh proses sistem. Proses kerja sistem komputer. Contoh alur kerjanya itu input dari keyboard menuju proses ke CPU, ke output atau monitor, bisa diulang-ulang dan berlangsung cepat dalam hitungan detik. Siklus kerja ini jadi dasar semua aktivitas digital. Kinerja sistem komputer memiliki beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu clock speed CPU atau kecepatan prosesor, RAM menentukan kapasitas multitasking, storage atau penyimpanan. Misalnya SSD lebih dari HDD dalam kecepatan, bus data yaitu jalur komunikasi data, dan optimasi software, efisiensi pemrograman. Contoh sistem komputer dalam kehidupan nyata. 1. Ada kasir minimarket. Contohnya itu saat menginput barang, proses harga, dan output stroke. 2. Sistem absensi di fingerprint, yaitu memindai dan mencatat kehadiran. Ketiga, ada aplikasi transportasi online, yaitu menggabungkan GPS, pemesanan, dan pembayaran. 4. Ada e-learning, yaitu pengganti kelas fisik saat pandemi. Perkembangan sistem komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, di mana setiap generasi menunjukkan peningkatan besar dalam teknologi dan kemampuan komputasi, mulai dari penggunaan vacuum top hingga kecerdasan buatan AI. Tiap generasi membawa transformasi yang signifikan. Komputer generasi pertama. Komputer ini sudah ada sejak tahun 1940 sampai 1956. Ciri-cirinya yaitu menggunakan vacuum tube sebagai komponen utama, ukuran sangat besar dan menghasilkan panas berlebihan. Bahasa mesin digunakan sebagai instruksi. Boros listrik, sering rusak, mahal, dan lambat. Contohnya pada ENIAC dan UNIVAC. Komputer generasi kedua. Komputer ini sudah ada sejak tahun 1956 sampai 1963. Ciri-cirinya menggunakan transistor sebagai pengganti vacuum tube, ukuran lebih kecil dan lebih hemat energi. Bahasa pemrograman assembly dan Fortran atau COBOL mulai digunakan dalam bisnis dan pemerintahan. Oke, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan materi presentasi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya pada generasi ketiga pada perkembangan komputer ini yang berada di kisaran tahun 1964 hingga 1971. Nah, di sini komputer sudah mulai menggunakan integrated circuit, alias yang disingkat dengan IC. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu komputer menjadi lebih cepat dan efisien. Di sini juga sistem operasi mulai digunakan. Adapun penggunaannya bisa untuk multitasking, contohnya. Nah, selanjutnya itu karena dimulai penggunaannya sistem operasi,
maka interaksi antara pengguna dengan komputer menjadi meningkat. Nah, adapun contohnya pada komputer generasi ketiga ini yaitu pada IBM System /360. Selanjutnya yang pada generasi keempat yaitu pada kisaran 1971 hingga 1980. Nah, komputer sudah mulai menggunakan microprosesor, yaitu chip IC yang memiliki skala sangat besar, alias VLSI. Pada masa ini juga, pemrograman menjadi lebih canggih, seperti mulai penggunaannya bahasa-bahasa tingkat tinggi, contohnya seperti bahasa C. Selanjutnya yaitu mulai munculnya personal komputer, alias komputer yang digunakan secara komersial. Nah, pada masa ini juga, efisiensi energi yang dibutuhkan untuk menggunakan komputer tersebut menjadi semakin meningkat, yang artinya energi yang dibutuhkan untuk menggunakan komputer tersebut menjadi lebih sedikit. Secara fisik juga, ukuran komputer menjadi lebih kecil dan murah. Contohnya seperti pada IBM PC dan Apple Macintosh. Selanjutnya pada generasi kelima, yaitu pada kisaran 1980 hingga sekarang. Nah, pada generasi ini perkembangan komputer fokus pada teknologi-teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi paralel, dan quantum computing. Nah, teknologi pada perkembangan generasi ini seperti pengenalan suara dan sistem pakar mulai berkembang. Pemrosesan bahasa alami alias natural language processing mulai digunakan pada era ini. Pada masa ini juga komputer dapat belajar dan membuat keputusan dengan mandiri. Nah, perkembangan-perkembangan yang dapat dicatat pada masa ini contohnya seperti teknologi seperti smartphone hingga AI assistant. Selanjutnya yaitu tantangan perkembangan yang dapat dihadapi pada masa ini, yaitu di mana teknologi pada masa ini berkembang dengan sangat cepat, di mana perangkat-perangkat seperti hardware dan software perlu untuk diupdate mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya yaitu keamanan cyber menjadi prioritas utama. Keamanan cyber adalah hal yang penting dalam dunia digital pada era saat ini. Selanjutnya yaitu skill digital diperlukan di semua sektor. Maksudnya kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan dunia digital itu diperlukan baik pada sektor apapun seperti bidang pendidikan, bidang bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya, adaptasi teknologi adalah tantangan sekaligus peluang, di mana pada masa saat ini teknologi sudah berada di mana-mana hingga pada daerah terpencil pun. Nah, maka sampailah kita pada bagian kesimpulan. Jadi, presentasi ini membahas tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari hardware, software, dan brainware yang saling terhubung dan bekerja sama. Ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem yang mampu melakukan proses input, pengolahan data, penyimpanan data, hingga menghasilkan output dari data itu sendiri. Nah, sistem komputer sangat penting dalam berbagai aspek, seperti dalam aspek kehidupan modern, seperti pendidikan, bisnis, dan layanan publik. Pemahaman dalam sistem komputer dapat membantu kita menjadi pengguna teknologi yang cerdas, serta siap menghadapi tantangan era digital.